Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah, F 2019-01-017, kelas C1, Program Studi S1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Nah, pada tugas farmakoterapi ini, saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang osteoartritis. Nah, untuk lebih mengefisiensikan waktu, baik kita langsung saja pada penjelasan osteoartritis ini. Ya, jadi pada slide pertama ini dijelaskan tentang pengertian dari osteoartritis itu. Jadi osteoartritis, dia merupakan penyakit degeneratif yang mempengaruhi sendi, terutama pada diartrodia perifer dan juga rangka aksial. Nah, penyakit osteoartritis ini dia ditandai dengan hilang atau rusaknya kartilago, di mana kartilago ini dia merupakan tulang rawan yang membantali sendi kita, terletak di antara sela-sela sendi. Nah, kartilago ini dia berfungsi untuk mencegah gesekan antar tulang sehingga tidak terjadi nyeri. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, di situ ada gambar healthy knee joint dan juga tulang yang sudah terkena osteoartritis. Nah, pada healthy knee joint atau tulang lutut yang masih sehat, di situ dia terlihat jelas kartilagonya, di mana dia belum terjadi rusaknya kartilago pada sela-sela sendi kita atau masih dalam keadaan normal. Sementara pada tulang yang sudah terkena osteoartritis, di situ kartilagonya dia mulai terkikis dan juga sudah rusak atau dalam keadaan abnormal. Nah, karena rusaknya kartilago ini, maka akan mengakibatkan berkurangnya fungsi dari sendi kita. Misalnya sendi kita bisa terasa kaku saat digerakkan, kemudian juga bisa muncul osteofit atau pembentukan tulang di antara sendi-sendi kita. Dan juga bisa terjadi nyeri karena gesekan tulang yang sudah tidak ada kartilagonya tadi. Sekarang kita akan membahas patofisiologi dari osteoartritis ini. Ya, pada bagan di situ terlihat kondrosit, merupakan sel utama yang ada pada cartilago articularis. Nah, kondrosit ini dia memiliki fungsi utama. Dia memiliki dua fungsi utama, di mana fungsi yang pertama yaitu memproduksi matriks ekstraseluler dari kartilago ini, di mana matriks yang diproduksinya yaitu proteoglikan dan juga kolagen tipe 2. Nah, proteoglikan ini dia memiliki bermacam-macam fungsi, di mana fungsinya disebut dengan fungsi elasticity atau mengatur elastisitas dari kartilago itu. Nah, kemudian fungsi yang kedua dari kondrosit ini yang tidak kalah penting, yaitu dia untuk mengatur degradasi dan juga produksi dari matriks kartilago. Nah, sama halnya dengan tulang, kartilago juga dia secara terus-menerus silih berganti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada yang mati dan ada juga yang hidup, nah, kartilagonya ini. Sehingga bagaimana cara kondrosit dalam mengatur produksi maupun juga degradasi matriksnya, yaitu dengan mengeluarkan dua enzim. Yang pertama enzim degradatif dan juga enzim sintesis. Nah, dari namanya mungkin kita sudah bisa menebak ya, di mana enzim degradatif itu dia berarti enzim yang menghancurkan matriks, sementara enzim sintetis dia merupakan enzim yang memproduksi matriks. Nah, pada bagan juga dijelaskan bahwasanya dalam keadaan fisiologis atau normal, antara proses degradasi matriks dan juga produksi matriks itu dia dalam keadaan seimbang. Tetapi saat terjadinya osteoartritis, degradasi dia lebih banyak dibandingkan dengan produksi matriksnya. Kelebihan degradasi ini dia biasa disebabkan oleh faktor resiko dari osteoartritis itu sendiri. Misalnya karena usia, kemudian juga genetik, kemudian juga obesitas dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas pada faktor risiko osteoartritis pada slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian apa yang kemudian terjadi jika degradasi ini dia semakin meningkat?
Nah, otomatis kondrosit dia akan semakin keras bekerja untuk menyaingi rusaknya matriks tadi atau degradasi matriks tadi dengan terus-menerus juga memproduksi atau mensintetis matriks. Nah, karena kondrosit ini terus bekerja terus-menerus, lama-kelamaan dia juga akan merasa kelelahan, dan lama-kelamaan kondrositnya juga akan mengalami apoptosi atau kematian. Nah, karena banyaknya kondrosit yang mati, kemudian juga ditambah banyaknya degradasi matriks, maka akan menyebabkan kelemahan dari kartilago. Nah, kartilago yang lemah akan mengakibatkan kartilago tersebut juga terkupas. Nah, kemudian kartilago yang terkupas tadi dia akan dibersihkan oleh sel tipe A. Sel tipe A ini dia akan merangsang rekrutmen makrofag dan juga sel-sel imunoin. Sel-sel imunoin atau sel-sel imun yang masuk di daerah persendian karena proses dari rekrutmen tadi, maka akan menyebabkan inflamasi. Nah, inflamasi ini dia akan memicu terjadinya sinovitis, yaitu radang pada sinovium. Nah, kemudian adanya radang juga akan menyebabkan fibrilasi atau retaknya kartilago. Nah, jika kartilago retak, kemudian kartilagonya menipis, maka di situ akan juga terjadi gesekan antar tulang, sehingga terjadilah osteoartritis ini. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas proses terjadinya osteofit dari yang paling ringan sampai yang paling berat, di mana dia terdiri dari 4 stage. Nah, stage pertama dia ini merupakan tahap ragu-ragu adanya osteofit atau tidak, di mana osteofit ini dia merupakan pertumbuhan tulang di antara sendi-sendi kita. Sementara hasil X-ray teman-teman bisa lihat pada gambar di situ. Untuk space joint-nya itu dia masih terlihat sangat jelas atau masih adanya ruang antar tulang. Kemudian pada stage yang kedua di situ dia mulai adanya osteofit. Nah, pada stage 2 ini osteofitnya mulai ada. Kemudian pada space joint-nya dia masih tetap seperti stage pertama, yaitu space joint-nya juga masih terlihat jelas. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, kemudian pada stage yang ketiga di sini dia sudah mengalami reduksi space joint atau ruang antar selnya, ruang antar tulangnya itu dia semakin mengecil atau semakin menyempit. Tentu juga masih ada osteofit, di mana kartilagonya ini dia sudah mengalami kerusakan yang masif. Nah, pada stage yang terakhir atau stage keempat, di sini dia benar-benar space joint-nya itu dia sudah hilang atau tidak ada ruang antar tulang, atau space joint-nya itu dia semakin menyempit atau hampir tidak ada. Kemudian osteofitnya dia semakin parah, ya semakin parah, tumbuh semakin parah di antara sendi-sendi kita yang menyebabkan hilangnya kartilago dan terjadilah pengikisan antar tulang. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi dari osteoartritis ini. Nah, osteoartritis dia diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu berdasarkan etiologinya dan juga berdasarkan sendi yang kena. Nah, berdasarkan etiologinya, klasifikasi OA ini dia dibagi lagi menjadi 2, yaitu OA primer dan OA sekunder. Nah, di mana OA primer ini dia tidak diketahui secara pasti penyebabnya apa. Nah, sementara OA sekunder dia bisa disebabkan karena adanya penyakit metabolik, kemudian juga karena adanya inflamasi, kemudian juga trauma sendi, atau juga bisa disebabkan kelainan struktur sendi. Nah, sementara untuk klasifikasi OA berdasarkan lokasi yang kena, dia bisa dibedakan menjadi OA tangan, kemudian OA lutut, OA panggul, kemudian juga OA kaki dan pergelangan kaki, selanjutnya OA vertebra, juga OA bahu, OA siku, dan OA temporomandibular.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwasanya OA sekunder ini dia dapat disebabkan karena adanya penyakit metabolik. Nah, misalnya seperti artritis kristal, seperti penyakit gout, juga karena hemokromatis, kemudian juga akromegali, dan juga ada penyakit okronosis. Nah, di mana penyakit okronosis ini dia disebabkan karena tubuh tidak dapat memproduksi enzim HGD. Di mana enzim HGD ini dia berfungsi menghancurkan asam homogentisat. Nah, saat asam homogentisat ini tidak dihancurkan, sehingga dia akan berefek pada warna dan juga kerapuhan pada tulang dan juga tulang rawan kita. Nah, selain itu, untuk OA sekunder ini bisa juga disebabkan oleh trauma, di mana bisa karena trauma dari sendi mayor, kemudian juga karena fraktur pada sendi atau patah sendi, juga karena beban kronik pada sendi, atau biasa dia disebabkan oleh obesitas. Kemudian kita akan membahas gejala dari osteoartritis ini. Nah, berdasarkan diagnosis anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, gejala yang biasa timbul untuk berdasarkan anamnesis yaitu seperti persendian terasa kaku dan juga nyeri saat digerakkan. Kemudian rasa sakit yang terus-menerus atau juga bisa timbul hilang. Kemudian juga terjadinya peradangan dan pembengkakan pada sendi. Selain itu, pada lokasi sendi yang terjadi osteoartritis ini, biasanya dia akan kemerah-merahan. Nah, saat tersentuh juga, saat kita sentuh lokasi yang terkena artritis ini, biasanya kita akan merasakan sensasi hangat. Kemudian kelelahan dan rasa sakit pada persendian, dan juga persendian terasa sulit untuk digerakkan atau kaku. Kemudian terdapat bunyi pada setiap persendian, dan juga terjadi perubahan struktur pada tulang. Nah, untuk perubahan struktur pada tulang ini, dia disebabkan karena tumbuhnya osteofit atau pertumbuhan tulang-tulang di sekitar sendi kita, sehingga dia juga akan mempengaruhi bentuk tulang itu sendiri. Sementara pada pemeriksaan fisik, di mana gejala yang ditemukan yaitu ketegangan lokal dan pembengkakan pada jaringan tulang dan juga jaringan lunak. Selanjutnya kita akan membahas faktor resiko dari osteoartritis ini. Nah, pada slide di situ faktor resiko yang pertama yaitu usia. Nah, semakin bertambah usia seseorang, maka fungsi sendinya akan berkurang, di mana bisa ditandai dengan kurangnya kelenturan sendi, kemudian juga rusaknya atau berkurangnya fungsi dari kondrosit. Nah, yang semua-muanya itu dia akan dapat memicu terjadinya osteoartritis. Kemudian faktor resiko yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, pada usia di bawah 50 tahun, faktor resiko terjadinya osteoartritis ini laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tetapi saat sudah usia di atas 50 tahun, maka faktor resiko untuk terjadi osteoartritis ini pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, mengapa? Karena di sekitaran usia 50-80 tahun itu perempuan mengalami pengurangan hormon estrogen yang signifikan. Kemudian faktor resiko yang selanjutnya yaitu ras atau etnis, kemudian juga faktor gaya hidup, misalnya perokok. Karena dengan merokok, maka dia akan meningkatkan tekanan oksidan yang akan berefek juga atau berakibat juga pada hilangnya kartilago. Kemudian faktor risiko yang selanjutnya yaitu obesitas, di mana jika seseorang obesitas, maka dia akan menambah juga beban sendinya. Nah, kemudian karena bertambahnya beban sendi kita, maka dia akan mengarah pada trauma sendi dan bisa terjadilah osteoartritis ini. Nah, selanjutnya faktor risiko yang selanjutnya yaitu osteoporosis, di mana penyakit lain atau osteoporosis ini dia juga dapat mengakibatkan terjadinya osteoartritis. Kemudian juga yang terakhir yaitu
nutrisi, di mana biasanya nutrisi ini dia karena kekurangan kadar vitamin D dalam tubuh. Nah, vitamin D yang kurang di dalam jaringan, dia akan mengakibatkan kurangnya kemampuan tulang untuk merespons secara optimal terjadinya proses osteoartritis ini. Malah dia akan mempengaruhi perkembangan dari osteoartritis ini. Kemudian terapi dari osteoartritis ini. Nah, di mana terapinya berupa terapi non farmakologi, kemudian terapi farmakologi dan intervensi beda. Nah, untuk terapi non farmakologi yang pertama yaitu edukasi, di mana kita memberikan edukasi atau konseling kepada pasien mengenai karakteristik osteoartritis yang sulit disembuhkan. Kemudian juga edukasi terapi yang dipilih, kemudian juga efek samping obat, dan juga edukasi tanda bahaya dan edukasi penggunaan alat bantu gerak. Selain edukasi, juga bisa dilakukan terapi fisik dan juga latihan aerobik. Nah, untuk latihan aerobik yang biasa dilakukan yaitu seperti jalan santai sampai cepat, kemudian juga renang dan bersepeda. Untuk bersepeda ini yang paling efektif yang dilakukan yaitu menggunakan sepeda statis. Nah, kemudian selanjutnya penurunan berat badan. Nah, untuk pasien-pasien yang obesitas, maka dia dianjurkan untuk menurunkan berat badannya agar sendi kita juga berkurang bebannya. Yang terakhir yaitu bisa juga dengan terapi okupasi. Sementara untuk terapi non farmakologi, kita bisa menggunakan obat-obat analgesik, misalnya acetaminophen atau paracetamol, dan juga bisa terapi osteoartritis lokal, misalnya pemberian capsaicin, di mana kita oleskan pada bagian daerah yang terkena osteoartritis atau yang sakit. Selain itu, juga bisa dengan pemberian golongan obat OAINS, di mana pilihan pertama untuk OAINS ini, dia berupa OAINS yang selektif COX-2. Sebenarnya bisa juga untuk yang non-selektif COX-2, tetapi dia harus dengan perhatian khusus adanya komplikasi gastrointestinal. Jika ada resiko terjadinya komplikasi gastrointestinal, maka dia dikombinasikan dengan proton pump inhibitor. Nah, selanjutnya bisa juga dengan injeksi kortikosteroid dan viskosuplemen intraartikular, yaitu kita suntikan kortikosteroid maupun juga viskosuplemen ini pada daerah yang terkena osteoartritis. Nah, untuk viskosuplemen ini misalnya dia asam hyaluronat atau hyaluronat acid. Nah, untuk asam hyaluronat ini, dia onsetnya lambat namun berefek jangka panjang dan dapat mengendalikan gejala klinis lebih lama dibandingkan dengan pemberian injeksi kortikosteroid ini. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan tramadol atau tramadol. Nah, di mana ini diberikan saat pasien kontraindikasi terhadap pemberian COX-2 inhibitor selektif dan juga OAINS. Terapi osteoartritis yang ketiga yaitu dengan intervensi beda, di mana intervensi beda ini dia merupakan pilihan yang terakhir saat terapi non farmakologi maupun juga farmakologi itu dia kurang memberikan efek. Nah, untuk intervensi beda ini dia bisa dilakukan dengan ostroskopi, di mana dilihat bagian dalam sendinya, kemudian juga osteotomi. Nah, pada bagian osteotomi ini dia dilakukan pemotongan tulang untuk mengembalikan adanya deformitas. Jadi tulang kita diambil sebagian agar kaki kita lurus kembali gitu.
Tindakan bedah selanjutnya yaitu artrodesis, yaitu penyambungan tulang. Di mana pada artrodesis ini sendi kita dihilangkan sehingga pasien benar-benar tidak dapat menggerakkan sendinya karena tulang yang sudah disambung tadi yang sendinya dihilangkan sehingga kesulitan dalam bergerak. Tetapi tindakan operasi ini dia akan menghilangkan nyeri secara permanen. Selanjutnya yaitu artroplasti, di mana di sini diganti sendinya. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di situ sendi yang rusak, kemudian setelah dilakukannya artroplasti ini atau penggantian sendi, maka sendinya kembali bisa digerakkan dengan bantuan sendi buatan gitu. Untuk pembahasan yang terakhir ini yaitu tentang algoritma penata laksanaan osteoartritis. Ya, untuk algoritma ini dia digunakan pada pasien-pasien dengan gejala klinis osteoartritis. Nah, untuk osteoartritis ringan sampai sedang, kita bisa menggunakan acetaminophen atau paracetamol dengan dosis maksimalnya itu 4 gram per hari. Nah, saat paracetamol ini dia tidak memberikan efek yang cukup, kita juga bisa menggunakan capsaicin yang dioleskan pada daerah yang sakit ya, atau daerah sendi yang terkena osteoartritis. Oke. Nah, saat acetaminophen dan capsaicin ini dia tidak memberikan respon yang cukup, kita bisa melanjutkan dengan obat-obat golongan NSAID jangka pendek dengan monitoring ketat pada tekanan darah dan juga fungsi ginjal. Nah, sedangkan untuk osteoartritis yang sedang sampai berat, kita bisa melanjutkan dengan NSAID, kemudian juga saat NSAID tidak memberikan respon, kita bisa menggunakan injeksi viskosuplemen dan juga bisa dengan golongan obat-obat opioid ringan. Nah, untuk osteoartritis sedang sampai berat ini, untuk pengobatan jangka pendeknya, kita bisa menggunakan acetaminophen. Nah, saat acetaminophen tidak memberikan efek, kita bisa lanjutkan dengan NSAID. Nah, saat NSAID juga tidak memberikan efek, maka kita bisa melanjutkan dengan injeksi kortikosteroid. Oke. Sementara untuk pengobatan jangka panjangnya pada OA sedang sampai berat ini, kita bisa menggunakan acetaminophen. Ya, acetaminophen. Nah, saat acetaminophen tidak memberikan efek, kita bisa menggunakan obat-obat golongan opioid baik yang ringan maupun berat. Nah, saat golongan opioid juga tidak memberi respon, maka kita bisa menggunakan injeksi viskosuplemen, ya, injeksi viskosuplemen misalnya hyaluronat dengan waktu 5 sampai dengan 13 minggu untuk OA lutut, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggabungkan antara terapi farmakologi dan juga terapi non farmakologi. Oke. Nah, sementara saat terapi non farmakologi juga terapi farmakologi ini dia tidak memberikan efek yang cukup, maka di situ kita bisa mengambil tindakan bedah. Tetapi perlu diingat bahwa tindakan bedah ini dia merupakan pilihan terakhir saat terapi farmakologi maupun juga terapi non farmakologi yang kita berikan pada pasien sudah tidak memberikan efek. Jadi untuk terapi bedah ini dia merupakan pilihan terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan mengenai osteoartritis ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.